Jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara subscribe, like, dan juga komen. Penelusuran sejarah komunitas pecinta sejarah dan ekologi Nganjuk Kota Sejuk menelusuri asal mula kain kentel yang tertulis dalam arsip Tropenmuseum Belanda. Di wilayah Kecamatan Bagor, tepatnya di Desa Banaran Kulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, pada masa kolonial Belanda, terdapat industri rumahan yang memproduksi kain. Bahan baku kain atau kapas ditanam sendiri oleh pengrajin di kebun mereka. Selanjutnya diproses menjadi lawe atau benang dan ditenun menjadi kain. Cara pemasaran kala itu, pedagang datang ke rumah mengambil hasil tenunan dengan harga Rp5 per lembar, panjang 2,5 meter kali 1 meter. Hal ini diceritakan Jamiem, 70 tahun, anak dari Jainem, 110 tahun, pengrajin kain kentel. Menjelaskan, waktu itu ia hanya membantu orang tuanya menenun kain kentel sebagai pekerjaan sampingan. Bukti sejarah yang masih ada yaitu sisa lawe, hasil kerajinan orang tuanya, jarum dari bambu, kain warna lorek, dan juga stagen atau kain panjang pengikat pinggang. Mbah ini bikin kain cuma bikin apa ya? Bikin samben gitu loh. Enggak benari-hari enggak. Enggak setiap hari. Kalau di desa sini Bu, berapa banyak Bu orang-orang yang buat kain seperti ini Bu? Tahu saya itu cuma mbah itu, belakang situ ya. Iya. Kalau bahan bakunya Bu, dulunya dari mana Bu? Nanam sendiri. Kapasnya itu. nanam sendiri Iya. Bu. Apakah orang satu desa gitu nanam semua gitu Bu? Enggak, ya cuma itu yang mau gitu aja. Oh gitu. Bu, untuk waktu itu Bu ya, untuk penjualannya sendiri bagaimana caranya Bu? Setahu saya itu ada orang sini. Oh, yang Beli lawene gitu. Oh, beli lawenya, enggak beli kainnya Bu ya. Enggak. Jadi masih bahan gitu Bu ya. Iya. Nah, untuk proses selanjutnya Bu, itu yang membuat sampai menjadi kain gitu siapa Bu? Mbah Yot. Mbah Ibu niki. Mbah Yotnya panjenengan ya. Mbah Yotnya iya, panjenengan. Iya. Untuk apakah tidak dijual di pasar? Kayaknya Didatangi Bu ya. datengin orang gitu. Kayaknya loh. Bu, proses pembuatannya kira-kira seperti apa Bu? Dari awal mungkin bisa masih ingat. Lawe ini Mulai dari kan kapas Bu. permulaan kapas dinteh gitu loh, Dipintal. dibikin lawe ya toh. Yeah. Jadi begini, terus ini diolah lagi, Diwarna. terus diwarna, ya Mbak ya. Iya, betul. Yeah. Terus diwarnain hitam apa gitu, terus Baru dipintal. baru tenun ini. Iya. Bu, kalau kain ini memang asli kain bikinan dari sini Bu ya. Iya. Yang itu. Namanya apa Bu? Kainnya Bu itu Bu? Yang ini Iya. kental. Kentel. Iya. Coba diangkat Bu, yang kain kental mana? Oh, ini kental ya? Iya. Kenapa disebut kental Bu? Aduh, nggak tahu. Ya memang Orang tua. Orang tua dari orang tua dulu saya nyebutnya Kentel. kentel gitu. Warna biru itu dari warna apa Bu? ini kayaknya Menggunakan menter kayaknya. menter. Nggih. Bukan dari alami daun-daun bukan? Enggak. Terus satu kain itu butuh berapa hari pembuatan prosesnya? Kalau Mbah ini lama, soalnya kan bikin Samben saja. Sementara Amin Fuadi, budayawan Kota Sejuk mengatakan, hasil penelusuran tim pada zaman kolonial Belanda di Dusun Padangan, Desa Banaran Kulon, Kecamatan Bagor, ada 9 pengrajin kain
yang diberi nama kain kentel. Ini bisa menjadi referensi untuk menjadikan kain ini sebagai kain khas Nganjuk. Ciri khas kain hampir sama dengan kain khas Solo maupun Jogja. Tetapi kain khas Nganjuk ini memiliki warna hitam putih. Kita mencoba menelusur keberadaan dari data Belanda yang mengatakan bahwa di daerah Bandaran Kulon ini dulu pernah merupakan kumpulan pengrajin kain lurik. Nah, dan ternyata pada saat kita telusuri benar adanya. Nah, di sini ada beberapa yang dahulu pernah membantu neneknya atau buyutnya, ya, membantu buyutnya. Dan alhamdulillah ada beberapa yang masih bisa kita wawancarai, walaupun ada beberapa di antaranya yang sudah tidak begitu ingat, ya, ada yang sudah pikun, ya, karena sudah 100 lebih umurnya. Namun demikian beberapa cucu atau buyut tadi yang bisa bercerita itu memang menggambarkan tadi bahwa di desa Bandaran Kulon dulu itu banyak ditanami kapas, ya, untuk keperluan pemintalan benang lawe, ya, benang lawe yang seperti ini. Nah, ini sebagai bahan kain lurik, ya, kain lurik seperti yang saya pakai ini. Nah, yang merupakan industri kerajinan rumahan berupa sambilan, bukan menjadi industri pokok. Jadi masih sifatnya sambilan, ya. Kalau informasi dari narasumber kemarin itu sebarannya itu bukan hanya dari Bandaran Kulon saja, tapi juga ada di Mendaran Etan, bahkan barangkali yang secara industri itu beberapa rumah itu berdampingan itu di Sidokare. Nah, hasil dari diantara kain ini nanti akan berlanjut dengan beberapa peralatan, ya, diantaranya ini sudah kita temukan juga. Nah, itu nanti berupa contohnya adalah ini, ya, yang masih ada produksi dari ini adalah kerajinan dari Bu Sutiah, ya. Ini berupa kain gendong, ya, kain gendong, dan ini centing, ya. Ini dari karyanya Bu Sutiah sendiri yang saat ini narasumbernya masih ada. Beliau pada saat itu umur sekitar 11-12 tahun, itu membantu neneknya. Itu saat ini masih ada, dan ini barang ini alhamdulillah diserahkan dinas nanti untuk keperluan di museum, ya, supaya nanti bisa dibuatkan pojok tersendiri tentang Bandaran Kulon, karena memang ini sangat langka sehingga Nganjuk ini kan belum ada koleksi kainnya. Nah, yang terpenting bahwa kita membuktikan bahwa di Bandaran Kulon ini benar-benar dulu merupakan pusat pengrajin kain lurik, ya, utamanya adalah hitam putih. Sedangkan warna seperti ini adalah warna nanti setelah adanya proses pewenteran. Ya, ini sangat berbeda. Tapi dasar utamanya adalah yang diproduksi ini adalah kain hitam dengan putih. Sehingga itu barangkali nanti akan jadi bahan, ya, jadi bahan kita untuk menyampaikan pada pihak terkait bahwa barangkali itu nanti bisa jadikan sebagai bahan pakaian khasnya Nganjuk. Tahun berapa itu, Pak? Ya, jadi kalau gambarannya tadi diantaranya Bu Jainem itu sudah 100 lebih, dan tadi Bu Sutiah itu menggambarkan beliau ini berhenti menenun di tahun 63 dikarenakan pada saat itu produk kain-kain dari luar itu sudah sedemikian rupa sehingga pemakaian kain-kain tenun tradisional ini sudah semakin sedikit sehingga akhirnya berhenti. Nah, ini yang sebenarnya eman sekali, ya, karena memang mungkin terjadi di mana-mana, baru nanti ada kembali hidup kembali kain ini dipakai ini ada sekitar tahun 90-an, masuk Solo, Jogja juga demikian sama. Nah, hanya di Nganjuk berhenti total. Pihaknya akan mengusulkan kepada pemerintah daerah untuk membangkitkan kembali tenunan di Kabupaten Nganjuk. Haryadi Suwandito, N News TV.